Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi kreator pemula yang ingin mencari jam tayang ataupun 1000 subscriber ya. Bagi yang ingin cepat mencari jam tayang dan cepat dimonetisasi, intinya harus berhati-hati karena media sosial sekarang tempatnya orang bersandiwara. Ibarat kata-kata saya ini belum tentu benar, tapi saya setelah mengikutinya peraturan-peraturan padoman komunitas, saya mengalami hal ini dengan jangka waktu cepat, monetisasi cepat. Tapi tidak semua channel YouTube dimonetisasi itu bisa menerima gajian ataupun bayaran. Maksudnya bagi kreator pemula ya harus berhati-hati, lebih berhati-hati. Intinya kalau mencari ilmu harus cari yang lebih tahu, lebih bermanfaat. Contoh ya, ini hanya contoh. Kalau kreator itu kebanyakan bisnis, tapi kalau pendidikan itu tidak mungkin dia menyalahkan, tapi mencari solusinya ketika dia ada kesalahannya. Itu pendidikan. Jadi kalau cari kreator itu kalau bisa cari yang bisa gimana kalau ada salah itu cari solusinya agar bisa benar. Nah, seperti itu. Intinya kalau bagi pemula sap misalnya ya, ini hanya nasihat, mau didengarkan syukur, enggak ya syukur ya. Cara sap dengan benar itu kita harus bisa memahami dan mengerti. Kita harus bisa cari yang bisa diajak saling menghargai. Nah, menghargai, kita bisa menghargai tapi belum tentu dihargai, seperti itu. Nah, maksudnya gimana kok bisa menghargai? Kita harus bisa tahu dia menonton video kita. Ini misalnya cara sap ya, misalnya saling bantu lah. Cara awamnya kalau pemula ingin monetisasi cepat itu gotong royong lah caranya. Intinya seperti itu. Itu sebenarnya itu kalau YouTube kalau tidak ditonton ya buat apa? Yang namanya sap itu seperti itu. Yang penting kalau nonton YouTube itu tidak pakai email YouTube sendiri, tapi pakai akun Google yang lain, misalnya seperti itu. Jadi kalau bisa cari sap itu harus bisa saling menghargai. Itu bukan berarti dia komen like, itu bukan. Dia harus mau menonton itu komennya harus sesuai isi konten. Tidak perlu ada kata-kata, misalnya dia itu komennya misalnya mancing, ya isi videonya itu mancing lele misalnya, tapi ada komennya L2 hadir. Nah, itu udah nggak masuk akal. Kalau komen itu sesuai isi konten, misalnya masak rendang ayam misalnya. Wow, cara menyampaikannya rendang ayam sangat luar biasa, semoga bermanfaat buat semua masyarakat, misalnya seperti itu. Kan itu udah masuk ke isi konten, misalnya seperti itu. Dibiasakan seperti itu. Yang tidak bisa menghargai kontennya lebih baik jangan dilanjutkan. Lebih baik cari yang bisa menghargai, cari yang bisa saling menghargai. Ini hanya saran, semoga bermanfaat ya. Aku berbagi pengertian ini soalnya saya udah alamin. Semenjak saya sap itu dulu asal komen, saya udah pernah mengalami itu.
Padahal saya menonton kok nggak naik-naik. Setelah saya pikir-pikir, kenapa kok ya yang nonton banyak, yang komen banyak, like-nya nggak ada, kalau sama komennya kebanyakan komennya ya. Misalnya seperti itu kan nggak masuk akal. Yang nonton banyak kok view-nya, jam tayangnya nggak naik-naik, padahal uploadannya 10 menit. Kan gimana, capek toh kalau hanya komen masuk ke YouTube aja itu paling 1 menit lebih itu udah bisa masuk. Tapi kan kalau caranya seperti itu sulit mengejar jam tayang. Jadi kalau bisa itu cari yang bisa saling menghargai. Saling menghargai itu cara mengetahuinya, dia itu komen itu sesuai isi kontennya, jangan ditambahin kata-kata selain isi video. Kata-kata yang selain isi video itu maksudnya kata-kata komennya itu sesuai isi video, tidak perlu ditambah-tambahin kata-kata yang tidak perlu, maksud saya begitu. Nah contohnya, jadi kalau mau cari yang cara sapursap seperti itu, kalau ingin jam tayang, ingin cepat ya, misalnya kan YouTube itu persyaratannya 4000 jam sama 1000 subscribe. Misalnya ya ada video yang meledak 100 juta, 100 juta ditonton, kalau udah monet itu enak. Tapi kalau belum monet, meskipun ditonton 2 miliar itu hanya dihitung persyaratannya saja. Jadi harus diketahui hal itu. Kalian harus, yang merasa masih pemula ya, yang belum tahu, lebih berhati-hati. Kalau bisa cari kreator YouTube itu yang bisa ngasih saran dan cara pengertiannya. Jangan cari kreator yang menyalahkan. Orang menyalahkan itu paling mudah kok. Menyalahkan ini salah, ini salah, salah, semuanya salah. Tapi kan cukup pelajari pedoman komunitas saja, itu kan udah ada keterangannya atau patuhi pedoman komunitas. Itu kan cukup dibaca, peraturan YouTube itu tidak banyak. Tapi kalau ada kreator menyampaikan ini, menyampaikan itu kan hanya sekedar bisnis. Ini mengembangkan channelnya, buat video, buat cara tutorial, pengertian ini dan ini. Tapi yang disampaikan kan cuman itu kembali itu lagi, judulnya aja yang beda dan cara penyampaiannya saja yang beda. Jadi kalau ingin lebih baik sebelum menyesal kemudian, bagi pemula itu kalau ingin jam tayang, ingin cepat monet dulu baru kerja. Jangan buat bagus dulu, maksud saya itu buat bagus ya lebih baik lagi. Maksudnya kalau ingin biar tidak menyesal gitu loh, buat video 1 hari 10 video misalnya. Nanti kan jam tayang itu sebelum monet, kalau itu belum memenuhi sebelum monet itu, maupun 1 juta ditonton, itu hanya dihitung persyaratan saja. Itu dimulai dari nol lagi, terus dari nol lagi itu kita harus mencari $10 baru mengajukan PIN. Itu maksudnya verifikasi Google AdSense, alamat yang real seperti itu baru dari $10. Itu kalau udah 130.000 itu baru bisa ajukan PIN. Jadi kita menunggu PIN dari Google AdSense. Nah setelah itu kita harus, itu Google AdSense ada berapa, minimal 1.300.000 itu harus bisa. Kalau di bawah 1.300.000 itu tidak bisa diambil, harus bisa
minimal paling dikit itu 1.300.000. Nah, jadi monet dulu baru bekerja, baru sungguh-sungguh. Jangan setelah sapor-sap, jangan asal sapor-sap. Kasihan ya sebenarnya. Soalnya dari pengalaman saya seperti itu. Saya hanya berbagi pengalaman untuk bagi pemula agar tidak menyesal, tidak mudah tertipu di media sosial. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami dan pengalaman saya seperti itu. Semoga bermanfaat. Intinya, jika ada tutur kata dari saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum Anda akhiri, semuanya harus tahu, cari pengertian YouTube yang mengarahkan pengertian seputar YouTube. Jangan menyalahkan cara kerja YouTube, itu salah. Tapi kalau orang menyalahkan itu mudah ya, ingat itu. Jangan mencari orang yang suka menyalahkan. Kalau ingin cari tutorial YouTube, aku kasih contoh. Kalau ingin tutorialnya bagus itu Dan Jesse itu keren. Jadi ikuti tutorial satu saja, cari itu semuanya tutorial komplit. Dan Jesse itu komplit, penuh dengan pengertian yang kalau ingin menyalahkan itu banyak yang ingin menyalahkan orang lain karena ingin viral, ingin view-nya banyak, itu banyak. Jadi lebih berhati-hati ya. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.